Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh. Yang itu dari negara, bukan hanya kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo teman-teman online, kembali lagi di Buka Suara Busa Buka Suara bareng Anto di episode ke-13. Nah, mohon maaf ya teman-teman nih online ya. Anto baru bisa speak up lagi, beropini lagi kepada teman-teman semua karena minggu lalu Anto baru saja dirawat nih karena sakit. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik dan sudah keluar dari rumah sakit. Kalau teman-teman online pengen lihat video Anto saat di rumah sakit, ada di video sebelumnya. Bisa komen, like, and share juga kalau suka ya. Nah, walaupun kondisi Anto masih dalam masa pemulihan, tapi rasanya Anto ingin sekali nih untuk memberikan opini kepada teman-teman semuanya bahwa apa yang terjadi yang sedang hits dan naik di media-media saat ini. Nah, sebelum kita mulai di opini disabilitas Buka Suara, jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan channelnya Buka Suara dari seorang penyandang disabilitas yang sedang belajar konten kreator, jangan lupa di komen, like, share, di subscribe tentunya. Oke, dengan dukungan kalian supaya channel ini tetap berkembang. Terima kasih. Yuk kita balik ke fokus utamanya. Nah, pemberitaan yang lagi hangat saat ini adalah hari kemarin di tanggal 15 Februari 2025, momentum yang sangat spesial bagi Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Kenapa? Karena Gerindra sudah berada di kancah perpolitikan Indonesia berusia 17 tahun. Wah, usia yang cukup matang, cukup dewasa, yang sudah kalau sebagai warga itu udah bisa memiliki KTP nih. Bagaimana nantinya Partai Gerindra ini sekarang partai penguasa, karena presidennya saat ini adalah Pak Prabowo Subianto. Saya sangat bangga kepada beliau. Wah, dalam kinerjanya dalam 100 harinya pun Pak Prabowo mendapatkan approval rating yang sangat luar biasa dari lembaga survei. Sebelum kita lanjut komen-komen dan beropini dari pidatonya Pak Prabowo, saya mau kasih lihat dulu nih videonya Pak Prabowo. Ini dia. Diberi kepercayaan oleh rakyat bersama kawan-kawan kita dari Koalisi Indonesia Maju. Dan saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa
Hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden kita, semua wakil presiden kita punya jasa, punya kebaikan. Tidak perlu kita ragukan itu. Apakah mereka punya kekurangan? Punya kekurangan. Apakah mereka punya kesalahan? Punya kesalahan. Tapi mereka telah berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Nah, teman-teman online udah lihat kan bagaimana kebesaran hati seorang Pak Prabowo dan seorang prajurit yang tidak melupakan jasa-jasa para pahlawannya atau jasa-jasa para presiden pendahulunya dan jasa-jasa dari Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Walaupun di luar sana banyak yang tidak menyukai Pak Jokowi, saya seorang disabilitas beropini bahwa sebetulnya ini hanya perspektif saja. Setiap masa kepemimpinan itu pasti ada pro dan kontranya. Leadershipnya itu pastinya akan berbeda-beda dan memiliki kebijakan yang tentunya pasti akan berpihak kepada masyarakat Indonesia. Bahkan di masa eranya Pak Jokowi, penyandang disabilitas itu diperhatikan hingga keluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, dan di eranya Pak Jokowi pun ada staf khusus yang dari disabilitas, menteri, wakil menteri dari disabilitas, dan KND pun, Komisi Nasional Disabilitas pun itu turut dikeluarkan di masanya di Pak Jokowi. Tentunya Pak Presiden Prabowo ini tentunya akan menjalankan apa yang baik dari presiden terdahulunya. Kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan Pak Prabowo ini tidak lupa akan jasa-jasa dari kemenangannya saat kontestasi Pilpres kemarin itu atas dukungan rakyat. Tentunya dukungan dari Pak Jokowi juga selaku Presiden ke-7 dan presiden-presiden sebelumnya. Walaupun sempat ada yang tidak sejalan, tapi beliau Pak Prabowo sangat menghargai dan menghormati dari presiden yang saat itu saat kontestasi tidak mendukung Pak Prabowo Subianto. Udah lama nih, saat ini kan kita sudah memiliki presiden Pak Prabowo Subianto dan wakil presidennya Pak Gibran Rakabuming Raka yang sudah 100 hari lebih, dan kita kangen juga ya bagaimana Pak Jokowi melakukan pidatonya. Kita rindu dan kangen. Diundang di acara HUT Gerindra yang ke-17, sempat Pak Jokowi menolak untuk hadir untuk berpidato, tapi karena permintaan dari Pak Presiden Prabowo, karena Pak Prabowo itu melihat Pak Jokowi adalah sangat besar sekali jasanya, dan Pak Prabowo itu sangat hormat dan patuh dan tunduk terhadap Pak Jokowi. Itulah sebagai prajurit yang sejati, tidak melupakan jasa-jasa yang bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Dan terbukti di bawah era kepemimpinannya Pak Prabowo lebih maju lagi. Yuk, sekarang yang rindu sama Pak Jokowi untuk pidatonya, saya kasih lihat ya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati
Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Jenderal Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10, ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir, yang saya hormati para ketua partai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, nanti takut terselip seperti tadi. Yang saya hormati Ketua Harian, Sekjen, seluruh jajaran pengurus Partai Gerindra, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang hadir pada pagi hari ini. Sebetulnya tadi malam saya sudah bernegosiasi dengan Pak Sekjen Gerindra agar saya tidak usah memberikan sambutan. Tetapi Pak Muzani dan Pak Dasko menyampaikan, Pak Jokowi ini yang meminta langsung dari Presiden Prabowo. Karena yang meminta Panglima tertinggi, yang meminta Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan siap, Pak. Karena yang memerintah pemimpin tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia. Saya ingin menyampaikan sedikit mengenai angka-angka. Tapi bukan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi. Tahun 2014, saat awal saya menjabat, approval rating di awal-awal yang diberikan oleh lembaga survei itu 62%. Kemudian karena menaikkan harga BBM melorot menjadi 52%. Sekarang ingin saya bandingkan dengan approval rating Bapak Presiden Prabowo Subianto. 100 hari kemarin, survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini enggak ada
yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya juga yakin Partai Gerindra akan semakin besar. Gerindra ini kalau kita lihat, kita samakan dengan mesin Gerindra, Gerindo. Itu kerjanya kan mirip-mirip. Saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini mirip-mirip dengan mesin Gerindra tadi. Yang bisa halus, dihaluskan. Yang tidak bisa dihaluskan, tapi diajak terus, dirangkul, diajak, semua diajak. Saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini sangat unik dan sangat bagus untuk negara kita. Terakhir, selamat ulang tahun ke-17 kepada seluruh keluarga besar Partai Gerindra, dan juga selamat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah ditetapkan menjadi Ketua Umum dan Ketua Pembina Partai Gerindra tahun 2025-2030 lewat KLB yang hari Kamis kemarin diselenggarakan. Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang adil dan makmur, membawa Indonesia menjadi Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih Bapak Jokowi dari kami. Penyerahan jalur Gerindra. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih dari kami. Kader Gerindra. Seluruh kader Partai Gerindra, mari kita semua bernyanyi. Terima kasih dari kami, kader Gerindra. Udah lihat kan pidatonya Pak Jokowi? Wah, kangen sekali ya.
pasti teman-teman akan sangat terlihat sekali perbedaannya bagaimana cara Pak Prabowo dalam menyampaikan pidatonya dan Pak Jokowi dalam melakukan pidatonya yang nyeleneh tanda kutip ya, yang slow, yang kalem, sedangkan Pak Prabowo yang semangat karena memang beliau adalah prajurit atau orang TNI, jadinya memiliki jiwa yang kuat sebagai seorang leadership. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Jokowi terhadap penilaiannya Pak Prabowo ini sangat dipuji. Mereka saling memuji antara Presiden Pak Prabowo dan Presiden Pak Jokowi yang sebelumnya dan sekarang Pak Prabowo. Mereka saling memuji, bahkan mengakui keberhasilan tingkat leadership yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hingga mencapai approval tertinggi saat ini, yaitu 80% lebih. Bahkan Pak Jokowi saja saat itu hanya mencapai di 60% sekian. Dan saat ini Presiden Prabowo sangat disegani dan ditakuti oleh mancanegara, oleh seluruh dunia, diakui oleh dunia. Tapi Pak Prabowo selalu rendah hati bahwa keberhasilannya saat ini itu tidak lepas dan dari dukungannya Pak Jokowi. Maka dari itu jiwa yang ksatria tidak pernah melepaskan atau melupakan jasa-jasa yang bisa membawa kepada kebenaran, keberpihakan, dan dukungannya. Sekali lagi kita akan melanjutkan opini buka suara berikutnya untuk saat ini antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang saling memuji, saling canda gurau. Sampai sini dulu. Dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya yang ke-17. Semoga partai penguasa saat ini bisa selalu berpihak kepada rakyat dan menuju Indonesia maju di bawah kepemimpinan Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Dan dalam hasilnya pun Partai Gerindra memutuskan untuk nanti mengusung kembali Pak Prabowo untuk maju di Pilpres 2029. Semoga Pak Prabowo itu bisa maju lagi di 2029 dan tentunya mudah-mudahan nih ada peluang buat Pak Deddy Mulyadi KDM, Bapak Aing nih, untuk bisa berkesempatan di bawah dukungan dari Gerindra untuk menjadi presiden ke-9 di tahun 2034. Siapa yang dukung Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi presiden di 2034? Kita lihat nanti ya. Dan sebetulnya udah dipuji-puji oleh Pak Prabowo, mudah-mudahan aja ya. Kita dukung Pak Prabowo untuk dua periode di presiden sebagai presiden Indonesia, dan Wassalamualaikum warahmatullahi Pak Deddy Mulyadi wabarakatuh. 2 periode di Jawa Barat. Dan Semoga Tuhan Yang Maha Besar menyertai perjuangan kita sebagai dan memberi kebaikan untuk seluruh bangsa apakah Indonesia. wakil presiden dulu atau langsung jadi presiden, kita tunggu saja. Perpolitikan itu dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Kita lihat 2029 siapa yang akan menjadi capres dan cawapresnya dan siapa yang akan memenangkannya. Sampai sini dulu untuk opini disabilitas buka suara. Jangan lupa di like, comment, and share kalau kamu suka dan support untuk penyandang disabilitas untuk tetap terus berkarya di dunia konten kreator. Sampai jumpa. See you. Bye.